Supri kemana lagi udah mau mulai juga. Malah gak diangkat teleponnya. Udah mulai. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Ya masih di tema kita hari ini, roda pasti berputar. Ini Supri belum datang, saya gak pakai sepatu. Tadi dirimu aku dengar suruh Supri tidur dulu, istirahat. Oh, tapi saya suruh Baik sangka aja. Yaudah, kita lanjut aja Ustadz dulu deh, biarin deh. Pertanyaannya lanjut yang berikutnya. Benarkah roda kehidupan seseorang itu bisa berputar balik ke bawah dikarenakan auzubillah min zalik, karena kita itu meremehkan bahkan melupakan yang namanya meminta kepada Allah. Karena keasikan dengan hartanya. Terus apa hubungannya ya? Yang tadi ini kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Syam, sambil minta lagi kalau bisa barangnya Supri nggak datang. Ngedumel. Nggak ikhlas. Ikhlas. Dulah, ya udah deh balikin aja lah. Ya. Aduh, sebelum tahu sih ya, balikin aja dulu biar lebih ganteng lagi lah pakai peci pakai jam tangan. Ngedumel tuh kan, subhanallah. Dia dijelasin gak nih? Jelasin hubungannya dong, apa? Biar kita tahu hubungannya apa. Hubungannya adalah tabik guru-guruku dan seluruh jamaah Islam itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kalau kita meminta kepada manusia, tidak meminta kepada Allah. Meminta kepada manusia mungkin permintaan pertama alhamdulillah diberi, permintaan kedua masih diberi, permintaan ketiga masih diberi, namun nanti pada akhirnya manusia juga akan ngedumel juga. Tidak lebih kurang siapapun manusianya, bahkan orang tua Ustadz, orang tua pun demikian. Banyak orang tua yang mengatakan, dahulu aku yang merawatmu, aku yang melahirkanmu, engkau minum daripada air susuku, mana balasanmu kepada ibumu ini? Subhanallah, orang tua pun kadang-kadang merasa bahwa anaknya harus membayar atau membalas daripada kebaikannya. Maka subhanallah, satu-satunya tempat meminta, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, kami menghamba, kami menghambakan diri hanya padamu ya Allah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta tolong. Kalimatnya luar biasa, bukan nasta'inu iyyaka, kami meminta tolong hanya padamu, tidak. Tapi langsung dikatakan hanya kepadamu kami meminta tolong. Beda nih kalau kita mengatakan kami minta tolong hanya padamu dengan hanya padamu kami minta tolong. Kalau kami meminta tolong hanya padamu itu bisa saja minta tolong kepada yang lain setelahnya, minta tolong kepada manusia setelahnya. Tapi kalau mengatakan hanya padamu, menafikan dulu semuanya. Tidak ada yang aku mintai selainmu, ya Allah ya Rabbal alamin. Maka subhanallah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, ya ibadi kullukum dhallun, kalian semuanya adalah orang-orang yang tersesat kecuali siapa? Illa man hadaitu, kecuali yang aku berikan petunjuk kepadanya. Kecuali kepada mereka yang aku berikan hidayah. Maka hendaklah engkau senantiasa meminta kepada aku, niscaya aku akan memberikan kepadamu. Maka apa hubungannya dengan tema kita hari ini? Banyak orang-orang yang lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di saat susahnya, tapi tidak sedikit pula orang yang lupa meminta kepada Allah di saat sudah punya semuanya. Udah punya ini, nggak usah minta lagi, nggak usah berdoa lagi. Ngapain saya sholat? Saya nggak sholat aja udah seperti ini. Maka subhanallah, sebenarnya tujuan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah luar biasa. Ayat mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sebenarnya meminta kepada Allah, Allah sendiri katakan dalam surah Al-Baqarah, la'allahum yarshudun, agar engkau diberikan petunjuk. Karena ada orang punya harta, punya materi, crazy rich lah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepadanya. Akhirnya uangnya justru mencelakakannya, hartanya malah mencelakakannya. Bukankah kita sudah diberikan contoh dalam Al-Qur'an, seorang bernama Qarun diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala namun hancur lebur dibenamkan bersama dengan hartanya. Tapi dalam Al-Qur'an ada juga orang
kaya luar biasa justru menjadi mulia di mata Allah. Siapa itu? Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka mintalah petunjuk kepada Allah bagaimana harta tersebut kita bisa pergunakan dan minta juga kepada Allah ketika kita sedang dalam kekurangan. Wallahu Masya ta'ala Allah. alam. Jadi gitu maksudnya. Kalau Betul. minta sama manusia, Pasti lama-lama ngedumel. saya ngedumel. Berarti sering mintanya Ustaz Syam sama saya aja ngedumel. Kok ada yang ketinggalan tadi satu. Apa tuh? Apa itu? Uang 50-nya. Oh, iya, mana jamaah sih? ingetin, biarin aja ntar deh. Pindah, udah pindah. Oh iya, Udah. cepet juga dia. Kok bisa? Hebat. Udah pindah Aku duluan. kok nggak lihat tadi. Iya, aku juga nggak ngeliat. Toto udah di kantong saya. Iya, kita lanjut lagi nih. Buat jamaah Islam Tinda yang ada di rumah nih, Masya Allah. Rasulullah itu selalu mengingatkan kepada kita. Pada saat roda kehidupan kita ada di atas, untuk kita melakukan yang namanya sesuatu, ya, agar kelak pada saat nanti roda kita berputar ke bawah, kita tuh nggak terlena dan nggak kaget, ya kan? Tiba-tiba hidupnya tuh turun. Pertanyaannya, Ustadz Hilman, apakah sesuatu itu? Katanya ya, kan tadi harus melakukan sesuatu pada saat roda di atas. Tafadhol, silakan. Baik Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum masa kurangmu. Yang keempat, masa lapangmu sebelum masa sempitmu. Dan yang kelima, masa hidupmu sebelum masa matimu. Jamaah yang dirahmati Allah, hidup kita di dunia ini gak lama, sebentar, singkat, padat, dan cepat. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka jangan terlena dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Tapi juga jangan putus asa dengan keadaan kita yang mungkin mohon maaf sedang dalam kesempitan dan kekurangan. Teruslah berusaha, teruslah berikhtiar, lakukan yang terbaik, keep the best, ya. Berikan yang terbaik dan tetap jadi orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Kenapa? Karena pada akhirnya apa yang kita tanam di dunia ini maka nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ayo kita siapkan bekal kita. Kalau dilebihkan, maka di saat itulah kita punya kesempatan berbagi kepada orang lain. Ingat filosofi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa maknanya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Hati-hati. Yang dilebihkan jangan pelit. Yang dilebihkan jangan kopet, meregeset, cap jahe. Jangan. Kasih. Kenapa? Mana kosot min malin sodakah. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Justru akan ditambah, ditambah, ditambah. Dan selanjutnya yang hari ini sedang sempit, sedang kekurangan. Maka teruslah berusaha. Ingat ya, ikhtiar itu kewajiban. Rezeki itu kejutan. Hanya Allah yang bisa merubah segalanya. Dan kita harus berusaha untuk itu. Makanya saya itu Ustaz Maulana, Mas Fadli, suka gemes sama orang yang bikin Benar. status akan indah pada waktunya. Wah, maksudnya kenapa begitu? Gemes. Kenapa gemes? Kenapa? Kalau dia nggak mau usaha. Oh, Kalau dia nggak mau ikhtiar. Gimana mau indah? Akan indah pada waktunya itu hanya berlaku untuk mereka yang berusaha. Maka teruslah berusaha. Jangan bandingkan hidup kita sama orang lain. Karena tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Keduanya bersinar di waktunya masing-masing. Jangan mengukur kebahagiaan orang untuk kebahagiaan kita. Nikmatilah hari ini. Jangan gelisah dengan masa lalu. Jangan takut dengan masa depan. Tapi bersyukurlah dengan hari ini. Karena kita hidup sekarang. Yes. Kayak penonton bola dari tadi teriak-teriak mulu. Ya, Masya Allah. Tapi benar, ya, semua akan indah pada waktunya bisa terjadi Ustadz Maulana. Indah maksudnya istri yang berikutnya namanya indah. Iya, kita kan nggak tahu, bener gak? Iya kan yang namanya jodoh kan di tangan Allah. Kita Amin. nggak tahu. Amin, amin. Iya. Kita lanjut lagi nih ya, bicara masalah tanda-tanda. Bahkan katanya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan tanda-tanda kepada orang-orang itu yang akan hendak diturunkan derajatnya atau diputar roda kehidupannya. Dan katanya tanda-tandanya itu nih jamaah bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Nah kita coba tanya sama Ustadz Maulana. Ya Masya Allah orang beriman. Silakan Ustadz Maulana.
Ya kan? Tanda-tandanya bisa dibaca soal orang beriman. Yang jawab orang beriman, alhamdulillah, amin. Iya, iya. Silakan. Tosia dulu, ya udah naik udah takwa katanya. Allah. Saya dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan Rajab menanam. Di bulan Sa'ban menyiram. Dan di bulan Ramadan panen. Mana mungkin orang bisa panen kalau tidak menanam dan menyiram. Maka tanamkan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak tahu amal yang mana diterima oleh Allah. Dan ternyata ada tanda-tanda peringatan Allah. Jikalau akan diputar roda kehidupan itu. Yang pertama, ketika sudah tercabutnya nikmat ibadah. Ibadah singkat sekarang. Malas ngaji, malas baca Quran, malas salat sunnah, malas dengerin tausiah, malas dengerin ilmu dan sebagainya. Berarti itu tanda-tanda akan roda itu akan turun. Nauzubillah, nauzubillah. Apalagi ketika sudah tercabutnya yang namanya keusyuan di hati, salatnya sudah tidak khusyuk, kacau sudah. Ini pertanda hati-hati. Makanya kebahagiaan seseorang ketika sudah menikmati ibadah. Kebahagiaan seseorang ketika sudah khusyuk dalam ibadahnya, dalam salatnya, dalam puasanya, dalam beraktivitas sudah konsentrasi. Tapi ketika sudah buyar, hati-hati. Itu kadangkala ada hati-hati ya. Apa yang ke depan, kadangkala setan itu menggoda dalam 3 posisi. Ketakutan, kecemasan. Oh cemas, saya pikir lupa. Tadi, apa ya, apa lagi yang berikutnya? Ketakutan, kecemasan, satu lagi apa Ustaz? Kelupaan. Kesusahan. Kesusahan ya, agak lama soalnya saya pikir lupa. Kecemasan, kesusahan. Hati-hati. Dan ternyata, dan ini ketika ada tanda ini, nih, ekonomi bermasalah. Apa itu? Ketika sudah diambil yang namanya sifat qanaah, merasa cukup. Selalu merasa kurang, selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Jangan pernah hitung berapa yang belum kau dapat. Tapi hitunglah seberapa nikmat yang kau sudah nikmati. Kebanyakan orang dia hitung, dia lihat, dia capek. Apa yang boleh dia dapat? Tapi capek. Hitunglah banyaknya nikmat. Makanya Nabi Ayub alaihissalam ketika istrinya Siti Rahmah berkata kepada Nabi Ayub, mintalah kesembuhan dari Allah. Apa kata Nabi Ayub? Berapa tahun saya sehat? Berapa tahun saya menikmati? Ini baru berapa tahun saya sakit. Masa langsung minta sembuh? Betul, malu sama Allah. Malu. Apalagi buat orang-orang yang menghitungin penghasilan orang lain. Itu tanda-tanda nikmatnya mau dicabut. Orang lain yang dapat, dia yang ngurusin. Ih, kerja setiap hari. Paling 1 hari dia dapat gaji sekian. Bukannya kita yang selalu ngomongin itu. Enggak. Alhamdulillah bin zalik. Ya Allah. Ya jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita lanjut lagi ya. Kita akan lanjutkan lagi membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media Islam itu indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ustadz Ilman mau nyanyi, kaget jatuh mic-nya. Ya, kita masuk dari pertanyaan Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Bener nggak hidup kita nggak bisa berubah ibarat roda hidup itu di bawah terus karena diakibatkan gangguan jin. Karena maaf kata saudara saya yang bisa melihat ada jin kiriman yang buat usaha kami selalu gagal. Emang benar ya bangsa jin ini bisa jadi penyebab rezeki kita tertahan. Tapi tadi mana tuh tulisan itu? Tertahan. Kami udah rukiah tempat usaha kami, tapi tetap aja katanya pernah ada pembeli bilang auranya serem. Mau beli di warung kami. Mohon solusinya Ustadz. Ini tempatnya mungkin catnya gelap kali. Auranya serem. Harusnya dikasih cat yang terang. Emang bisa jin dikirim gitu? Lewat pos atau lewat apa itu Ustadz Syam? Bisa aja. Mohon izin. Coba silakan penjelasannya. Tafadhol. Ahli jin. Ahli jin. Subhanallah. Kami guru Ahli Ustadz Ilman. ruqyah. Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Allahumma arhamna bil Quran. Bahkan ayat ini sudah menjadi wirid sehari-hari kita. Habis salat subuh, habis salat maghrib kita baca ayat ini. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Isinya kurang lebih adalah, kita ambil intinya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan kerajaan pada seseorang. Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan kekayaan pada seseorang. Allah yang berhak untuk memberikan kekayaan sekalipun seluruh makhluk berkumpul untuk memiskinkan seseorang, kalau Allah menentukan dia kaya, dia akan kaya. Sekalipun seluruh makhluk baik manusia dan jin berkumpul semuanya untuk membuat kaya seseorang, kalau Allah bilang dia miskin, maka dia akan miskin. Maka tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu tidak ada yang namanya gangguan jin. Tapi kita sebagai manusia harus berikhtiar. Kalau ada seseorang senantiasa mimpi buruk, ya, selalu mimpi buruk, kemudian senantiasa mimpi terjatuh, kemudian senantiasa mimpi dikejar-kejar binatang buas, maka silahkan untuk meruqyah diri sendiri dengan cara apa? Membaca suratul Fatihah, membaca qul huwallahu ahad 3 kali, qul huwal falaq qul bin nas, kemudian membaca surah Al-Baqarah kalau bisa full, kemudian warung yang tadi disebutkan. Bagaimana cara ngeruqyahnya? Cara ngeruqyahnya setiap kali jaga warung baca surah Al-Baqarah. Kalau perlu, kalau tiap hari di sana bacalah yang namanya Al-Quran full khatam dan niatkan untuk apa? Untuk meruqyah warung ini. Kemudian apa yang terjadi? Bisa dengan cara dicicil gitu ya. Kalau dikatakan panjang lama, bisa dengan cara dicicil setiap hari 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar. Kemudian bisa dengan cara apa? Dengan air ya. Ditiupkan kepada air yang telah kita bacakan tadi, suara Al-Quran atau bacaan qiraatil Quran, lalu diruqyah tempat tersebut. Kemudian bukan hanya itu, pelayanannya juga harus diperbaiki. Dan bukan hanya pelayanan, akhlak kita kepada orang lain juga harus diperbaiki. Kenapa ada orang yang membenci misalnya satu warung, mungkin karena terlalu pelit, atau mungkin karena mematikan warung orang lain, mungkin karena servisnya kurang baik, mungkin karena mengurangi timbangan. Bisa saja kesalahan itu ada pada diri kita sendiri. Jadi jinnya tuh nggak tahu apa-apa, tiba-tiba disalahin aja gitu ya. Kata jinnya, saya nggak berbuat apa-apa kok saya dibilang menghalangi rezeki. Maka dari itu kita perlu introspeksi diri. Mungkin kita pernah berbuat jahat sama tetangga, sampah kita tuh diperhatikan. Sampahnya buang di mana, pembuangan yakni baunya itu dibuang kemana. Jangan sampai aromanya tercium kepada tetangga lalu makanannya nggak pernah dikirim kepada tetangga. Kalau tercium kepada tetangga, kata Nabi SAW, minimal perbanyak kuahnya lalu engkau bagikan kepada tetanggamu. Maka tahadu tahabu, saling menghadiahi, insya Allah tidak ada iri hati dan engkau akan saling mencintai. Jadi introspeksi diri dulu. Coba tanya sama orang terdekat, orang yang di luar, jangan dalam kolam ibaratnya. Ada nggak kekurangan saya apa? Gitu. Jangan tiba-tiba salah mulu jinnya. Saya kata jin, gua nggak ngapa-ngapain disalahin. Besok gua kerjain. Siapa yang gitu menyalahkan lagi. jin atas segala sesuatu, maka jin itu akan membesar daripada rumah. Betul. Nggak boleh. Udah tenang dulu, jangan marah-marah. Ini ada pertanyaan yang saya curigai nih. Apa tuh? Ini coba, ya pertanyaan saya baca ini. Bagus, masih ada tanya dong Ustaz nih. Ya. Ini ada pertanyaan buat Ustadz Maulana. Ya. Tapi Buat saya? curiga banget nih. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Apa kabar? Udah sehat kan? Maaf ya, saya sudah menjadi seorang janda. Wih. Apa? Ini. Tuh, Ustadz Hilman tuh. Ya Gak percaya Allah. kan? Tuh. Ustaz, Janda ini sekarang. gimana ini? Ini ada apa ini? Ini janda? Baca dulu Ini keseluruhannya. saya curiga Ustadz. Kok kenal-kenal? Kebiasaan, Kok gak kenal-kenal kamu ke saya? potong-potong Biasanya pertanyaan Ustadz tuh orang. suka cerita ke saya. Gak usah ngindar gitu dong. Ustadz ceritain aja ke saya. Baca dulu secara keseluruhan. Nanti orang salah paham nih yang di rumah Ustadz nih. gak usah berkelit gitu deh. Gak usah menghindar. Ini siapa Ustadz? Ya ini aku baca tas setengah-setengah. Deh no Harapan tahu rasa, itu. Ustaz. Kalau kau jumpa aja sangat. Mungkin Ustadz Maulana malu jamaah. Gak apa-apa. Kita biar break dulu. Nanti saya pas lagi iklan saya ajak ngobrol dulu ya. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Ada tas salah pahan jamaah. Ada tas salah pahan kasina.